Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fareza dari kelas 2 TRKB dengan mata kuliah workshop pemrograman mobile. Nah, jadi pada tugas video pertemuan 3 kali ini sama halnya dengan yang kita lakukan pada praktikum di pertemuan sebelumnya. Namun kita ada di sini ada penambahan, yaitu seperti penambahan fitur seperti kita menggunakan view binding ya. View binding itu lebih tepat itu lebih mempermudah lah dari kita sebelumnya menggunakan find view by ID. Dan juga kita di sini ada penambahan seperti memakai make view dan juga ada button ya. Nah, one click listener. Jadi buttonnya ini seperti contoh kita di activity A misalnya. Nah, jadi kita set di button itu, jika kita klik maka dia akan mengarahkan ke activity B. Nah, lebih tepat itu seperti button yang akan menghubungkan kita dari activity 1 ke activity yang kedua, tergantung kita mau set dia mengarahkan ke activity yang mana. Nah, jadi sebelum ini, jadi ini dia Android manifestnya, Android studionya. Nah, jadi di sini sama halnya dengan yang kita sudah lakukan sebelumnya. Nah, yaitu ini karena saya sudah mengganti nama project ya, karena sebelumnya itu tidak boleh menggunakan seperti My Apps ya. Nah, saya itu ganti aja langsung ke expense tracker atau project UAS saya sendiri. Maka saya di sini true pada tugas pertemuan 3 ya. Nah, pada di video sebelumnya itu true-nya itu pada tugas pertemuan 2. Nah, jadi untuk menerapkan view binding itu ya. Jadi view binding itu adalah fitur ya, fitur di Android Studio yang dimana mempermudah akses ke komponen tampilan view ya. Nah, jadi saat diinisialisasi di activity itu, dia tanpa perlu lagi menggunakan find view by ID ya. Jadi kayak lebih mempermudah lah jatuhnya. Nah, jadi dengan view binding ini, setiap komponen yang pada XML layer itu dia diakses secara otomatis berdasarkan ID yang udah kita set ya. Jadi kayak berdasarkan atribut ID. Nah, jadi di sini kita langsung aja kayak di sini terdapat di Gradle script ya. Di Gradle script ini ada build Gradle KTS module app ya. Jadi di sini untuk mengatur view bindingnya, di sini ada sedikit tambahan, yaitu di build features ini. Nah, ini saya sudah mengaplikasikannya pada build Gradle saya. Nah, di sini tuh nih terlihat ya view binding true. Nah, yang dimana artinya sudah diterapkan lah di activity kita kali ini. Nah, jadi kita juga ada mengubah inisialisasi button kirim. Nah, dengan kayak bukan button kirim sih, button login ya, dengan menggunakan view binding ya. Nah, jadi di sini di activity login. Nah, activity login ya. Nah, ini di sini nih main activity, hitung activity, dan activity hitung ini activity yang saya bikin pada pertemuan sebelumnya. Jadi di activity login ini ya, di sini ada private let init for binding activity login binding, yang dimana saya udah mengaktifkan lah bindingnya itu di kelas yang saya gunakan sekarang itu, yaitu kelas activity login. Nah, jadi sebelumnya itu di sini ada set content view ya. Di sini nih sebelum saya set seperti ini tuh dia ada layout ya, kalau nggak salah layout apa gitu bacaannya, saya lupa. Nah, oh ya, dia layout terus ID-nya itu dengan nama activity kita. Nah, namun kalau kita menggunakan view binding, maka di sini diubah ya set content view ini menjadi binding road. Nah, terus kita lihat di sini ada binding ya. Nih activity login binding inflat set content view ini road. Nah, jadi di sini karena kita tadi mau ngelakuin ini ya, klik button yang bisa menghubungkan ke activity lain ya. Jadi sebelum itu di sini saya akan memperlihatkan layoutnya. Nah, ini layout saya yang sudah saya bikin ya. Nah, saya bikinnya simpel ya, dan di sini ada penambahan image view. Nanti kita akan jelaskan di segmen selanjutnya. Nah, jadi di activity login ini saya menjelaskan ini. Ini ada set one click listener. Jadi di sini nih dia berfungsi yang navigasi lah antar activity. Nah, jadi ini nih karena kita sudah memakai
binding ya, jadi dia langsung dia button kirim aja. Jadi di sini dia untuk berpindah one click listener ini untuk berpindah ke step activity. Jadi contoh nih, kita mengarahkan nih, kita udah membuat ini kan, binding button kirim set one click listener dengan variable intent. Nah di sini kita bisa ngisi itu di sini ya. Semisal kita mau pindahkan ke activity lain, maka dia akan berpindah ke activity lain. Karena saya di sini mau mengarahkan ke hitung activity atau activity saya sebelumnya, hitung activity itu yang ini, yang yang dimana saya membuat rumus dari menghitung luas segitiga dan juga rumus dari hitung luas persegi. Nah kita nanti akan mencoba menghubungkan dia langsung ke activity yang kedua atau activity yang hitung. Jadi di sini di activity hitung ini ya, seperti ini activity hitung saya layoutnya. Ini kita close dulu ya, nih. Nah untuk layout yang saya bikin tuh ini seperti ini. Di sini terdapat ada image view untuk penamaan gambar ya. Nah jadi oh ya, dan juga saya di sini ada penambahan ya untuk font. Nah jadi untuk font itu saya udah download ya di Google. Kalian bisa akses saya di Google untuk Google Font atau aplikasi tambahan seperti Dafont atau gimana. Nah saya di sini memakai font Miranda ya. Jadi nanti dari folder itu bisa di zip terus diambil folder TTF-nya. Bisa langsung aja di copy dari exploration ataupun langsung dipindahkan ke sini. Nah di sini saya ada penambahan image view. Seperti biasa ada text view, di sini text view. Nah, untuk password login di sini sebenarnya login dan password di sini nih tidak begitu berfungsi, cuman saya ada penambahan sedikit ya biar kelihatan menarik. Mungkin di next pertemuan kita bakal bikin login atau password yang real gitu. Nah, jadi buttonnya di sini ya. Tadi buttonnya itu sudah saya set ya, one click listener. Jadi dia akan mengarahkan ke dari activity itu ini. Oke. Nah, jadi saya di sini ada menambahkan seperti kita mengubah background ya. Nah, di sini saya memakai background berwarna hijau ya dengan ini caranya kalian bisa aja langsung Android background. Dan juga kalau jika ingin mengubah warna button itu kita bisa menggunakan background tint ya. Itu untuk mengubah warna-warna dari button. Nah, di sini saya juga menambahkan buttonnya itu. Nah, di sini saya menambahkan dua ini, layout margin horizontal dan layout margin vertikal. Sini biar lebih ke ini sih, biar lebih tertata aja constraint-nya dan rapi. Terus juga di sini saya ada mengubah text size ya. Ini tulisannya kelihatan lebih besar daripada defaultnya. Text size itu dia untuk mengatur lah ukuran teks yang kita pasang pada layout kita nih. Terus juga di sini saya kan tadi sudah menambahkan nih ada font ya tambahan. Nah, kalian bisa langsung bikin kayak seperti Android atau nggak salah, langsung kalian tulis saja font di sini. Nah, dia ada langsung dia langsung mengarahkan lah. Dia langsung mengarahkan seperti kita memakai font yang mana gitu. Nah, jadi itu saja yang saya jelaskan pada layout kali ini. Nah, kita bisa lihat ya pada button ini. Mana button nih? Nah, button ini saya menambahkan juga dengan margin horizontal dan vertikal, yang dimana fungsi itu biar tertata rapi. Nah, jadi pada activity login ini seperti inilah kurang lebih layout yang saya bikin ya. Saya seperti yang saya bilang dari awal tadi, ada sedikit penambahan ya, seperti kita memakai fitur dari ini ya, image view ya. Jadi kalian bisa lihat di palette ini image view, tinggal di drag and ini aja. Jadi terus ada sedikit penambahan lagi, yaitu oh ya, saya di sini memakai font ya. Nih lihat fontnya berbeda dengan font default sebelumnya. Nah, itu untuk menambahkannya itu bisa di font nih. Kita bikin folder nih di font ini ya, di res ya. Nah, jadi saya udah mendownload di Google Miranda. Jadi nanti kalau di download itu dia biasanya dengan folder zip. Namun jika setelah diekstrak itu kalian bisa di copy, kita bisa mengkopinya itu dengan folder TTF. Nah, jadi
bisa dimasukkan ke font ya. Terus juga di sini ada gambar ya, ada gambar. Kita masukkan dia ke mana dia? Drawable. Nah, saya sudah download dengan nama expense PNG ya, sesuai dengan nama project saya itu expense, jadi keuangan itu juga. Jadi nih kayak kita bisa memasukkan expense itu di gambar sini. Oke, itu aja. Mungkin selanjutnya itu sedikit penambahan ya nih. Dan login dan password sini saya bikin seperti penambahan, mempercantik aja sih sebenarnya, nggak terlalu, memang kayak fungsi login dan password sebenarnya itu. Jadi kayak saya bikin ini untuk penambahan, mempercantik lah, sekreatif ya. Jadi nanti fungsi yang utama itu pada button ini. Jadi saya di sini ada melakukan penambahan, yaitu ada kayak seperti text size ya. Kita bisa mengatur ukuran teks yang kita inginkan, dan juga di sini saya menambahkan layout ya, margin horizontal dan juga margin vertikal, agar constraint-nya itu atau layout-nya itu lebih tertata rapi. Nah, jadi begini saja mungkin dari tampilan layout yang saya bikin ya. Jadi seperti ini. Untuk penjelasannya lebih lanjut tuh kita coba run dari aplikasi Android tersebut. Mungkin di sini agak sedikit lama ya, karena untuk saya sudah agak sedikit berat. Nah, ini udah. Nah, jadi pada aplikasi ini nih kita sama hal dengan layout kita bikin tadi pada activity login. Nah, jadi ntar saya besarkan dulu biar lebih kelihatan ya. Nah, di sini saya bikin seperti selamat datang. Terus juga ini kita bisa isi login nih, karena ini kan cuma seperti plain text ya. Jadi saya mungkin formatnya saja df ya, terus juga password atau 3. Nah, di button ini seperti kita bikin tuh kan, kayak ada set one click listener tuh, yang dimana dia menghubungkan dari satu activity ke activity yang kita inginkan. Nah, jika kita klik di sini, maka dia akan mengarahkan ke hitung activity ya. Nih activity hitung kita nih. Nah, jadi seperti di pertemuan 2 tuh. Nah, dia tetap berfungsi. Contohnya kita lo segitiga misalnya 5, di sini 5, terus di sini tinggi 5. Nah, dia juga tetap bisa menghitung. Dan juga sesuai rumus yang kita bikin pada activity hitung ya, pada pertemuan selanjutnya. Jadi dia cuman tidak ada mengubah fungsi lah gitu. Dia cuman menghubungkan sebentar ini ketutup. Jadi dia menghubungkan dari satu activity ke activity yang lain. Namun dia tidak mengubah fungsi-fungsi yang ada di activity tersebut. Nah, itu terdapat pada ini. Sebentar saya close dulu. Nah, pada activity login tuh nih, kita sudah men-set dia set one click listener dan fiber intent, dan diarahkan ke hitung activity yang hitung activity itu pada tugas pertemuan 2. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau misalnya ada rasa-rasa kurang untuk penjelasan dan mungkin ada yang salah, saya mohon maaf. Ini sesuai pembelajaran ataupun yang saya tangkap pada pertemuan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.